Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Bapak di sini di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Kalau sudah siap, apakah sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan berdoa. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, untuk pelajaran Bapak ada 6 pokok bahasan atau bab yang kita pelajari di kelas 9. Untuk di semester 1, seperti yang Bapak tulis di papan, itu adalah 3 bab. Dan semester 2 ada 3 bab, sehingga jumlahnya 6 bab. Di semester 1, yaitu bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab 2-nya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus bab 3-nya yaitu kedaulatan negara RI. Nah, untuk semester 2-nya nanti kita bahas setelah masuk di semester 2. Untuk semester 1 ini ada 3 bab yang harus kita selesaikan dalam satu semester. Jadi di tiap-tiap bab itu ada beberapa pertemuan-pertemuan. Sekarang kita lanjutkan di bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang diharapkan pada bab ini yaitu 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran di bab pertama ini tercapai yang dilakukan oleh kalian. Selanjutnya, ada beberapa sub dalam materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1950. Sebelum Bapak menjelaskan atau menguraikan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, Bapak mau tanya, sejak tahun 1945, kapan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ada yang bisa jawab? Ya, Pancasila sejak ditetapkan sebagai dasar negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu oleh lembaga namanya PPKI. Apa kepanjangannya? PPKI kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga itulah yang pertama kali menetapkan, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak ditetapkannya sebagai dasar negara Indonesia, penerapan Pancasila dari tahun 1945 sampai sekarang mengalami banyak tantangan, banyak hal-hal yang mengganggu keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya, seperti yang Bapak tulis di atas, dari tahun 1945 ada upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum atau orang-orang atau organisasi tertentu yang ingin merubah atau ingin menggantikan ideologi Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ada beberapa upaya pemberontakan terhadap NKRI, tentu yang berhubungan dengan ideologi negara Indonesia. Yaitu yang pertama,
Pemberontakan PKI tahun 1948. Apakah kalian tahu pemberontakan PKI tahun 1948 itu terjadinya di mana, siapa pelakunya atau tokoh utamanya, terus tujuannya apa? Pemberontakan PKI itu tahun 1948 terjadi di Madiun. Dengan tokohnya adalah Musso. Apa tujuannya? Tujuan pemberontakan ini adalah ingin mendirikan negara Soviet komunis. Tentu tahu, kalian tahu bahwa ideologi komunis itu adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tentu ini bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila, terutama sila pertama. Tuh. Dari pemberontakan PKI tahun 1948, bagi bangsa Indonesia dapat dibasmi berkat kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua, pemberontakan DITI. Ya, pemberontakan DITI tahun 1949. Pemberontakan DITI ini banyak terjadi di beberapa daerah, terutama di Aceh, di Sumatera. Apa kepanjangan DITI? Ada yang tahu? DITI itu adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Tahun 1949 yang berpusat di Aceh dengan tokohnya Kartosuwiryo. Tuh. Apa tujuan pemberontakan ini? Nah, tentu bertentangan dengan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, yaitu ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Aceh. Tentu ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia. Terus yang ketiga, APRA. APRA tahun 1949. Apa kepanjangan APRA? Angkatan Perang Ratu Adil. Ini yang berpusat di Bandung dengan tokohnya Westerling. Tujuannya hampir sama dengan pemberontakan PKI, DITI. Ya tentu ya ingin memisahkan dari negara Indonesia, ingin mendirikan negara Indonesia yang berpusat di Bandung. Terus yang keempat, pemberontakan Andi Agis. Ya. Tahun 1950. Tahukah kalian pemberontakan Andi Agis itu di mana? Biasanya kalau ada nama gelar Andi itu pasti tidak jauh dari Sulawesi.
tahun 1950. Itu. Yang kelima, pemberontakan RMS. RMS tahun 1950. Apa itu RMS? Pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Hampir sama dengan yang di atas juga tadi. PKI, DII, DITI, APRA, Andi Ajis. RMS juga ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Ingin mendirikan negaranya sendiri. Ada Maluku, ada Ambon, dan sebagainya. Nah, itu beberapa upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tidak ingin menyatu dengan negara Indonesia. Yang berikutnya, selain pemberontakan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila kita sebagai dasar negara. Pada tahun 1950, ada sistem pemerintahan kita di akhir tahun 1950 pada masa awal kemerdekaan, yaitu terjadinya perubahan sistem demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, di akhir tahun 1950, terjadi atau munculnya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Apa maksudnya demokrasi terpimpin? Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi tanggung jawab pemerintahannya berada di tangan Perdana Menteri dan bersama para menteri. Nah, tentu ini bertentangan dengan konstitusi kita, karena di dalam konstitusi yang pertama kali yang disahkan oleh PPKI bahwa sistem pemerintahan demokrasinya yaitu demokrasi Pancasila. Tuh ya. Yang berikutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Ini yang pertama. Yang kedua, masa Orde Lama. Antara tahun 1950 sampai 1966. Nah, sebelum Bapak lanjutkan untuk penerapan Pancasila pada masa Orde Lama antara tahun 50 sampai 1966, mungkin ada yang mau ditanyakan. Poin yang pertama tadi, yaitu penerapan Pancasila pada masa pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Di masa Orde Lama tahun 1950 sampai 1966, penerapan Pancasila itu cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal.
Kenapa ideologi liberal? Ada yang paham atau ada yang mengerti apa itu ideologi liberal? Kalau pada intinya, ideologi liberal itu menitikberatkan kepada kebebasan individu. Tentu ini bertentangan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, termasuk konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI yang pertama kali. Nah, ideologi liberal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada masa penerapan Pancasila Orde Lama tahun 1950 sampai 1966, Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu, yaitu pada tanggal 20 September 1955 dengan memilih wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota DPR sebagai lembaga konstituante pada saat itu yang pertama, dengan jumlah anggotanya 550 orang. Apakah kalian tahu apa itu lembaga konstituante? Kalau sekarang namanya MPR. Kalau sebelumnya pernah namanya MPRS. Sebelumnya lagi namanya konstituante. Ada yang tahu apa itu konstituante? Karena negara kita negara baru memiliki konstitusi, belum memiliki lembaga pembuat undang-undang dasar yang tetap, maka dibuatlah lembaga namanya konstituante, yaitu lembaga pembuat konstitusi atau undang-undang dasar yang tetap. Tahun 1955 sejak ditetapkan melalui pemilu yang pertama. Itu hal-hal yang penting yang terjadi pada masa penerapan Pancasila tahun 1950 sampai 66. Walaupun dalam pelaksanaan pemerintahannya ada hal-hal yang cukup bagus, tetapi juga ada hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi maupun ideologi Pancasila. Seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, terjadi pemberontakan-pemberontakan. Di masa Orde Lama juga ada beberapa sejumlah pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan-pemberontakan itu diantaranya satu, yaitu pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, kegiatan pemberontakan DITI ini masih berlanjut seperti yang terjadi di masa Orde atau awal masa kemerdekaan. Kegiatan mereka masih diteruskan walaupun pemerintah negara Indonesia sempat dibasmi atau dilawan sehingga mereka tidak mengulangi pemberontakan tersebut. Tetapi buktinya masih terjadi di tahun 1950 sampai 1966. Yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta. Apa itu kepanjangannya? Pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.
pemerintahan semesta. Yang kedua, di masa pemerintahan Orde Lama masih berlanjut sistem pemerintahannya demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang cenderung kekuasaannya ada pada di tangan presiden. Untuk materi ini nanti akan Bapak lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di PJJ Belajar Online, nggak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Bapak di PJJ Belajar Online, nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya, materi yang Bapak sampaikan tadi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di poin yang kedua, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1950 sampai 1966. Ya, benar ya. Di masa Orde Lama, penerapan Pancasila sebagai dasar negara ada juga kendala-kendalanya, yaitu seperti yang terjadi di masa awal kemerdekaan. Ada beberapa poin tadi di masa awal kemerdekaan. Di antaranya 5 poin ya. Sedangkan yang di Orde Lama tahun 1950 sampai 1966 ada kegiatan-kegiatan yang tujuannya ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kegiatan ini bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi negara Indonesia yang sudah ditetapkan tahun 1945. Pasti kalian tahu tuh tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPK itu materinya pada masa perumusan Pancasila sebagai dasar negara di waktu kelas 7 itu ya. Di masa penerapannya tahun 1950 sampai 66 di masa Orde Lama, pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari negara Indonesia yang tujuannya hampir sama seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITI sama halnya pada awal kemerdekaan. Mereka melakukan pemberontakan, melanjutkan tindakannya itu walaupun sudah dibasmi atau sudah dihalau oleh negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila dan
konstitusi negara Indonesia, melanjutkan pemberontakan kembali di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kalau di tahun 1949 itu berpusat di Aceh ya, tahun 49, dengan tokoh utamanya yaitu siapa tadi yang Bapak sudah jelaskan? Ya, yaitu Kartosuwiryo. Ini. Terus yang kedua, pemberontakan PRRI, Permesta, yang terjadi di Bandung. Ya, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Tujuannya sama, ya, ingin mendirikan negara, memisahkan negara dari negara Indonesia. Di masa Orde Lama juga ada sistem demokrasi yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Nah, pada tahun 1950 sampai 66 ada penyimpangan terhadap konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi di negara kita, yaitu munculnya demokrasi terpimpin. Tahukah kalian apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu suatu sistem demokrasi yang cenderung berada pada kekuasaan kepala pemerintah atau kepala negara, atau anggap aja presiden. Tentu ini bertentangan dengan amanat demokrasi yang ada di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu apa? Demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menitiberatkan kepada kekuasaan rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara pada tahun 50 sampai 66 munculnya demokrasi terpimpin, tentu bertentangan dengan demokrasi yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi Pancasila. Yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat. Poin yang pertama tadi pemberontakan DITI berlanjut. Terus yang kedua PRRI, Permesta. Yang ketiga munculnya demokrasi terpimpin. Di akhir tahun 1966 atau di akhir masa penerapan Pancasila Orde Lama, muncul lagi kegiatan pemberontakan PKI yang kedua.
Yang pertama tadi udah Bapak singgung di awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1948. Pemberontakan PKI yaitu di Madiun. Berlanjut di masa Orde Lama tahun 1965 yang terjadi di Jakarta. Tepatnya tanggal 30 September 1965. Nah, namanya pemberontakan PKI atau G30S PKI. Apa tujuannya? Sama dengan pemberontakan yang pertama di Madiun, yaitu untuk mendirikan negara yang berideologi komunis, negara yang tidak mengakui atau tidak mengenal adanya Tuhan. Nah, itu tujuan pemberontakan PKI. Siapa tokohnya pada tahun 1965 ini? Kalau yang pertama Musso. Yang kedua di Jakarta yaitu tokoh utamanya D.N. Aidit dibantu oleh Kolonel Untung. Selain tujuan utamanya tadi, yaitu ingin mendirikan negara yang berideologi komunis, pemberontakan PKI juga melakukan perebutan kekuasaan yang disertai dengan pembunuhan-pembunuhan, sama seperti yang terjadi pada tahun 1948. Terjadinya pembunuhan yang mereka anggap yang menjadi penghalang tujuan mereka itu dibunuh. Di tahun 1965 pembunuhan yang dilakukan oleh PKI yaitu para perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Tokoh-tokoh yang menjadi korban pemberontakan PKI tahun 1965 ada Ahmad Yani, ada Suprapto, ada S. Parman. Semua itu diantaranya, semua mereka yang dibunuh itu dibuang di lubang buaya. Tahukah kalian di mana letak lubang buaya itu? Yaitu di wilayah Jakarta Timur. Ada yang pernah ke sana? Nah, sekarang dijadikan museum untuk daerah Pondok Gede ya. Setelah peristiwa G30S PKI, di mana para PKI melakukan pembunuhan, dan pada masa itu juga ada terjadi tuntutan dari para mahasiswa yang menuntut kepada pemerintah Indonesia pada waktu itu. Tuntutannya itu dikenal dengan Tritura. Apa kepanjangan Tritura?
3 tuntutan rakyat, yaitu yang dikeluarkan oleh para mahasiswa dan rakyat pada waktu itu tanggal 12 Januari tahun 1966. Apa saja isi tuntutan itu atau tritura itu? Adapun isi tritura adalah 1. Bubarkan PKI berserta ormas-ormasnya. Selain organisasi PKI itu sendiri, ada organisasi-organisasi atau ormas-ormas yang menjadi pendukung PKI itu dituntut oleh mahasiswa dan rakyat pada waktu itu untuk dibubarkan karena tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia, termasuk ideologi Pancasila. Terus yang kedua, isi tritura yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Kita tahu bahwa pada saat itu para menterinya banyak yang berhaluan PKI, sehingga mahasiswa dan rakyat pada waktu itu menuntut mereka dilengserkan atau dibubarkan. Terus yang ketiga, turunkan harga. Pada saat itu memang kondisi ekonomi Indonesia, harga-harga melambung tinggi, rakyat dan mahasiswa pada waktu itu menuntut untuk menurunkan harga-harga. Nah, itu sekilas mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1950 sampai 66. Sampai di sini dulu penyampaian materi dari Bapak. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian tulis di buku catatannya rangkuman apa yang Bapak sampaikan materi awal sampai akhir tadi di buku catatan. Nanti kalian di foto terus kirim ke Google Classroom. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.